Bahkan sampai Eric Schmidt sendiri yang waktu itu datang ke Indonesia untuk bertemu dengan pemerintah Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, bisa dibilang ini adalah kode keras dari Mas Menteri untuk Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wiradika Adiwijaya. Video kali ini adalah video ketiga dari trilogi laptop merah putih dan Chrome OS di channel ini. Anjay, trilogi udah berasa Lord of the Ring ya. Ulangi deh biar lebih proper. Video kali ini adalah part ketiga dari topik laptop merah putih dan Chrome OS yang sudah kita bahas beberapa minggu belakangan ini. Buat kamu yang belum nonton dua video sebelumnya, nggak usah khawatir, insya Allah tetap bisa ngikutin topik dari video kali ini. Karena materi paling substansial itu justru ada di video yang ketiga ini. Terus dua video yang sebelumnya gimana? Apa nggak penting? Bukan nggak penting sih, cuma dua video yang sebelumnya dengan video ini itu topiknya berhubungan, tapi bukan berarti kalau kamu nggak nonton salah satu video dari tiga video ini, kamu nggak bakal memahami dua video yang lainnya. Jadi kamu tetap bisa menonton video ini secara terpisah, meskipun akan tetap lebih komprehensif kalau kamu nonton tiga-tiganya. Buat yang udah nonton dua video yang sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Dan buat kamu yang belum, nonton aja. Oke, kalau gitu kita sekarang langsung ke pembahasannya. Siapa di antara kalian yang nggak kenal sama Google? Pasti kenal semua kan? Oke, kita ganti deh pertanyaannya. Ada nggak di antara kalian yang selama 24 jam terakhir belum pakai produk Google sama sekali? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Nanti ada hadiah dari saya. Serius. Kita semua tahu bahwa Chrome OS, operating system besutan Google ini, telah menjadi standar spesifikasi dari laptop untuk pelajar yang dipesan oleh Kemendikbud pada tahun 2021 ini. Pertanyaannya, kenapa Chrome OS? Padahal ada Windows, ada Mac OS, ada Linux yang sudah lebih dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk saya. Tapi kenapa Chrome OS yang malah dipilih oleh pemerintah untuk jadi standar spesifikasi laptop untuk pelajar tadi? Oke, biar cepat saya kasih tahu deh jawabannya. Yaitu adalah buah dari usaha Google untuk merebut hati dan meyakinkan pemerintah serta rakyat Indonesia yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Beneran loh, itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Kisah bermula pada pertengahan tahun 2011, tepatnya pada tanggal 22 Juli tahun 2011. Pada hari itu, Eric Schmidt yang saat itu menjabat sebagai Executive Chairman dari Google datang ke Indonesia untuk bertemu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada kala itu, Bapak Budiono. Dalam pertemuan itu, Eric Schmidt mengutarakan keinginan Google untuk membuka kantor di Indonesia yang idealnya terwujud sebelum tahun 2012. Pertanyaannya, kenapa Google mau repot-repot untuk membuka kantor di Indonesia? Bahkan sampai Eric Schmidt sendiri yang waktu itu datang ke Indonesia untuk bertemu dengan pemerintah Indonesia. Tentu saja itu karena Indonesia adalah pasar internet potensial yang sangat besar untuk bisnis Google. Pada tahun 2011, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sebesar 55 juta jiwa. Jumlah ini meningkat berkali-kali lipat pada tahun 2020 menjadi 196 juta jiwa. 10 tahun yang lalu, Google sudah melihat peluang ini dan mulai berupaya menjalankan berbagai cara untuk memenangkan pasar internet di Indonesia. Dan karena potensi yang sangat besar inilah, Google sangat serius dan berhati-hati dalam melangkah untuk masuk ke pasar internet di Indonesia. Pada bulan Februari tahun 2016, Presiden Joko Widodo bertandang ke kantor pusat Google di Mountain View, California. Sehari setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke kantor pusatnya, Google mengumumkan lewat blog resminya bahwa mereka akan membantu melatih 100.000 orang mobile developer Indonesia hingga tahun 2020. Sebuah langkah cepat yang diambil oleh Google untuk menjalin hubungan yang mesra dengan pemerintah Indonesia. Ternyata itu bukan sekedar rencana atau wacana. Pada perhelatan Google for Indonesia tahun 2019, Randy Yusuf, Managing Director Google Indonesia, mengumumkan bahwa hingga tahun 2019 Google telah melatih lebih dari 200.000 orang mobile developer di Indonesia. Kami telah melatih lebih dari 200.000 developer
2 kali lipat dari komitmen awal kami. Bukan hanya lebih cepat dari target, jumlahnya pun lebih dari 2 kali lipat. Dan program ini masih terus berjalan hingga saat ini. Pada acara Google for Indonesia tahun 2017 itu, Google juga mengumumkan rencananya untuk meluncurkan Google Station di Pulau Jawa dan Bali, dimulai dari kota Jakarta. Google Station adalah sebuah inisiatif di mana kami membantu menyediakan Wi-Fi gratis yang berkualitas tinggi. Sayangnya, program ini dihentikan pada akhir tahun 2020. Katanya karena saat ini harga data atau harga biaya akses internet sudah semakin murah dan terjangkau. Ketika bencana alam mengguncang Palu dan Lombok pada tahun 2018, Google memberikan bantuan sebesar 1 juta US dollar untuk penanggulangan dan pemulihan bencana lewat google.org. Selain itu, google.org juga memberikan bantuan sebesar 875.000 US dollar untuk program kurikulum dan pengajaran online interaktif bagi 12.000 siswa di 10 kota dan online untuk bisa menjadi agen toleransi, pluralisme, dan positivity. Di tahun yang sama, Google aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah dengan Kementerian Pariwisata yang kala itu dipimpin oleh Bapak Arif Yahya. Pada acara Google for Indonesia tahun 2018 yang saat itu juga dihadiri oleh Nadiem Makarim yang saat itu statusnya sebagai CEO Gojek, Bapak Arif Yahya dalam sambutannya menyebut Google sebagai media partner digital pertama dari kementerian yang dia pimpin saat itu. Saat itu Google proaktif untuk membantu Kementerian Pariwisata lewat inovasinya. Salah satunya adalah dengan Google Street View, yaitu dengan menyediakan konten Google Street View yang saat itu baru dirilis untuk 3 tempat wisata andalan di Indonesia. Di antaranya adalah Borobudur, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Pada tahun 2019, Nadiem Makarim kembali hadir di acara Google for Indonesia tahun 2019. Kali ini bukan sebagai CEO dari salah satu unicorn, melainkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam sambutannya, Nadiem juga meminta kepada Google agar menjadikan Indonesia menjadi prioritas nomor 1 di dunia. Ya, bisa dibilang ini adalah kode keras dari Mas Menteri untuk Google. Pada tahun 2019, Google juga mengumumkan kemitraan dengan Rencanamu yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyediakan pengembangan karir dan kesempatan kerja bagi ribuan pemuda dan mahasiswa Indonesia. Pada titik ini, rasanya tidak berlebihan kalau kita bilang bahwa hubungan antara Google dan pemerintah Indonesia sudah terjalin dengan sangat baik. Pada tahun 2020, Indonesia tidak lepas dari badai pandemi COVID-19 dan memaksa masyarakat Indonesia untuk beralih ke aktivitas digital atau online. Untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi, Google melakukan berbagai upaya, salah satunya di bidang pendidikan. Di antaranya adalah dengan menyediakan akses teknologi. Bekerja sama dengan seluruh operator seluler di Indonesia, Google menyediakan paket data 30 GB untuk 10.000 pengajar di Indonesia melalui program Guru Berbagi di bawah Kemendikbud. Di balik segala permasalahan dan tantangan yang muncul dikarenakan pandemi COVID-19 ini, tentu saja ini menjadi kesempatan emas bagi Google untuk lebih mengenalkan dan membumikan produk-produknya di Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, sejak tahun 2018, Google Chromebook dengan Chrome OS-nya sudah dikenal sebagai laptop yang terjangkau dan cocok untuk digunakan oleh pelajar di luar sana, khususnya di Amerika. Berbekal dengan portfolio kesuksesannya di pasar Amerika atau negara-negara lainnya, ditambah dengan hubungan yang baik dengan pemerintah Indonesia, serta momentum yang tepat di mana pemerintah Indonesia sangat bersemangat untuk melakukan peningkatan di bidang IT, Google memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik, sehingga pemerintah mau memilih Chrome OS sebagai standar spesifikasi laptop untuk pelajar yang dipesan oleh Kemendikbud. Oke, sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe ya, supaya kalian bisa melihat video-video bermanfaat lainnya dari channel ini. Oh ya, terakhir, like dan komennya jangan lupa ya. Bye. 875 juta. Selain itu, google.org juga Selain itu, google.org juga tidak bisa menjadi agen toleransi untuk bisa menjadi agen toleransi pluralisme dan positivity.